Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, al-muhtaramun wal mukarramun jami'il habaib, wabil khusus guru kita Al-Habib Muhammad Safi bin Abdurrahman Ba'bud, Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Haddad. Kita doakan para habaib kita dilancarkan segala urusan dakwahnya, dimudahkan urusan dunia akhiratnya, umur sehat wal afiat, dan keturunan yang banyak yang baik, barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita muliakan para alim ulama, berkhusus Ustaz Hasan hafizahullah taala, para ulama yang lainnya, para kiai, para ustaz, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, berkhusus Bapak Kades yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan panjang umur fi taatillah, sehat wal afiat, qabul segala hajat, bahagia dunia akhirat, berkumpul dengan Nabi dan para sahabat. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kita muliakan, yang telah berkumpul, insyaallah sudah 1 jam 2 jam di masjid yang mulia ini, karena datangnya kita berkumpul di sini atas dasar satu niat, satu tujuan, ingin memuliakan Nabi Muhammad, ingin menjunjung tinggi Nabi Muhammad, ingin memberikan penghormatan kepada Nabi Muhammad, dan ingin memuliakan para ulama yang kita hauli, di antaranya Abah Gurus Kumpul dan juga para habaib, para guru yang lainnya. Tujuan kita ingin mendapatkan barokah untuk diri kita, barokah untuk keluarga, anak cucu, cicit keturunan kita ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Memuliakan Nabi Muhammad hukumnya wajib. Ini salah satu perintah Allah, memperingati hari besar Islam, memperingati syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu hebat kedudukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak ada tandingannya, baik sebelum dari Nabi Adam sampai hari kiamat akhirat, tidak ada yang bisa menandingi Nabi Muhammad. Satu-satunya nama yang bergandengan dengan nama Allah, Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad. Di tiang surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam bertawassul kepada Allah, ya Allah maafkan khilafku dengan berkat Muhammad. Kau tahu dari mana tentang Muhammad? Aku membaca di tiang surga, di kemah, di kubah, di dedaunan, bahkan di lehernya bidadari tertulis nama Nabi Muhammad. Laula Muhammad ma ghafartulah. Kata Allah, kalau bukan karena Muhammad, kamu tidak kuberikan maaf. Barokah Nabi Muhammad. Para nabi, para rasul memuliakan Nabi Muhammad karena mereka tahu Allah sangat mencintai dan memuliakan Nabi Muhammad. Tidak ada satupun nabi, tidak ada satupun rasul yang bisa berjumpa dengan Allah sebagaimana peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad. Para nabi itu kepengen mohon-mohon, ngemis-ngemis, kepengen berjumpa dengan Allah, itu tidak Allah kabulkan. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah meminta, tapi diminta. Maka ayat itu subhanalladzi asra, maha suci Allah yang menjalankan, Allah yang mengundang. Tamu VIP, banyak banget V-nya. Tamu kemuliaan, tamu yang agung, tamu kehormatan, diundang berjumpa dengan Allah. Bahkan malaikat Jibril pun tidak mampu menemani Nabi sampai berjumpa dengan Allah. Nabi pernah bertanya kepada malaikat Jibril, hal tara rabbak, pernah kau lihat Tuhanmu Allah?
Maka malaikat Jibril menjawab, tidak ya Rasulullah, inna baini wa baina rabbi sab'ina hijab. Antara aku dan Allah 70 hijab. Lau ra'aitu adnaha ihtaraqtu. Kalau aku melihat nurnya Allah yang terendah, aku terbakar, kata malaikat Jibril. Ini pimpinannya para malaikat alaihi salam tidak mampu. Malaikat Jibril itu pimpinannya malaikat pembawa wahyu, tugas yang begitu mulia, tidak mampu berjumpa dengan Allah. Nabi Muhammad bukan dari golongan jin, bukan dari golongan bidadari, bukan dari golongan para malaikat, tapi golongan manusia. Qul innama ana basyarun mithlukum, saya seperti kalian, tapi tidak seperti kita pada umumnya. Apa yang dimaksud Nabi seperti kalian? Seperti kalian diciptakan dari golongan manusia, tapi bukan seperti manusia biasa. Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajar. Nabi Muhammad manusia, ya, tapi bukan seperti kita. Ada yang menyamakan dirinya dengan Nabi Muhammad, itu orang bahlul. Dia katakan, untuk apa kita memuliakan Nabi? Untuk apa merayakan Maulid? Untuk apa merayakan Isra Mi'raj? Allah yang butuh dimuliakan, Allah yang butuh kita agungkan. Nabi Muhammad sama dengan kita, sama-sama manusia. Bedanya beliau Rasul, kita umatnya. Nah, ini orang bodoh. Coba kalau dia keringatan, masemnya ampun-ampun itu. Istrinya nggak mau cium keteknya. Ya kan Bu? Jujur. Coba kalau dia buang air ludah, ada yang mau minum ludahnya? Amin-amin. Penyakitan. Nabi Muhammad ludahnya nggak pernah nyentuh tanah. Diambil sahabat, diminum, diusap ke wajah, ke badan. Ludahnya Nabi wangi, keringatnya Nabi wangi, darahnya Nabi suci. Semua yang ada di dalam tubuh Nabi zahir batin suci dan Iya manusia, tapi beda sama kita. Hanya orang-orang yang memandang Nabi Muhammad manusia biasa, itulah orang-orang yang imannya tidak sempurna. Kaget nggak kita? Oh, nggak kaget. Kita nggak kaget dengan orang-orang yang mengatakan Nabi Muhammad itu jangan terlalu dimuliakan, jangan terlalu diagungkan. Nggak kaget kita. Karena memang mulai zaman dulu ada orang-orang yang memandang Nabi mereka itu orang biasa. Ada. Makanya Bapak Ibu jangan kaget kalau ada umat Nabi Muhammad, KTP-nya Islam, sholatnya 5 waktu, tapi tidak memuliakan Nabi Muhammad. Jangan heran, jangan kaget. Kenapa? Karena umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad itu sudah ada yang seperti mereka. Jadi jangan kaget kalau masuk di kampung kita ini mau berangkat akidah kita tuh jangan kaget. Dikit-dikit bid'ah, syirik, kafir, masuk neraka, bubuhannya ke masuk surga. Nabi Allah Nuh alaihi salam. Ini kita buka faktanya. Allah ceritakan dalam Al-Quran. Allah yang ceritakan. Kenapa kita harus kaget? Kenapa kita harus heran? Allah nyatakan dalam Al-Quran, memberikan sifat umat Nabi Allah Nuh yang 950 tahun berdakwah, tapi yang selamat sedikit, yang naik kepada kapalnya. Bahkan anak beliau pun tidak selamat. Anak Nabi Nuh tidak selamat. Bayangkan, anak Nabi, anak Rasul tidak selamat. Kenapa? Karena dia memandang ayahnya orang biasa. Makanya tanda-tanda orang yang tidak selamat memandang nabinya biasa-biasa saja. Ini nggak selamat. Walaupun hidupnya kaya raya, rezekinya lancar, hidupnya nikmat, rumahnya banyak, kebunnya banyak, nggak selamat dunia akhirat. Kenapa? Anaknya Nabi saja nggak selamat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا. Jadi kalau ada orang mengatakan seperti Nabi itu sama seperti kita, jangan kaget, karena umat Nabi Nuh dinyatakan dalam Al-Quran, mereka kaum Nabi Nuh berkata, wahai Nuh, kamu itu sama
kamu sama seperti memandang manusiawinya saja, tidak memandang keistimewaannya, memandang sifat manusiawi tapi tidak memandang sifat nubuwahnya, memandang sifat manusiawinya tapi tidak memandang khususiahnya. Diceritakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kaum Nabi Allah Musa wa Harun di zaman Fir'aun. Berapa banyak yang melecehkan Nabi Musa, Nabi Harun, bahkan mereka dikejar mau dibunuh. Apa kata Al-Quran menceritakan? Sudah kan? Gila alarm itu. Apa dalam Al-Quran dinyatakan umat Nabi Musa wa Harun mereka berkata, faqalu anu'minu li basyaraini mithlina wa qaumuhuma lana 'abidun. Mereka protes. Mereka berkata, masa iya kami mau beriman dengan dua orang ini? Siapa dua orang ini? Nabi Musa, Nabi Harun. Masa iya kami percaya dengan dua orang ini? Masa iya kami harus beriman dengan dua orang ini? Sedangkan wa qaumuhum lana 'abidun, sedangkan pengikut Musa dan Harun itu hamba-hamba kami. Itu budak-budak kami. Pengikutnya saja anak buah kita, masa kita mau beriman dengan mereka? Nah, jadi jangan heran kalau ada orang mengatakan untuk apa memuliakan Nabi, biasa-biasa aja. Nah, itu sudah ada contohnya. Mungkin mereka ini keturunan orang yang mengatakan Nabi mereka itu orang biasa. Kan masih ada keturunannya. Mudah-mudahan kita tidak seperti mereka. Allah ceritakan lagi tentang kaum Nabi Allah Samud, kaum Nabi Allah Hud, yaitu kaum Samud. Apa kata kaum Samud kepada Nabi Allah Saleh? Ma anta illa basyarun mithluna, engkau tidak lebih sama seperti kami. Fa'ti bi ayat in kunta minas shadiqin. Mana buktinya kalau engkau betul-betul orang jujur? Mana buktinya? Minta bukti. Jadi orang yang minta bukti itu udah biasa. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dikasih dalil kabur. Dikasih dalil nggak percaya. Nah, jadi orang-orang dulu seperti itu. Fa'ti bi ayat, mana tandanya? Mana dalilnya? Kau orang jujur, kau orang benar, kau seorang nabi, kau seorang rasul. Tapi ketika dikasih ayat, tanda, alamah kenabian dan kerasulan, mereka tetap tidak percaya. Bahkan Ashabul Aikah. Ashabul Aikah siapa? Kaum Nabi Allah. Ada yang tahu? Saya kasih hadiah sejuta ini. Hanya berani, pasti tidak ada yang tahu. Kaum Nabi Allah Syu'aib. Nabi Allah Syu'aib punya kaum Ashabul Aikah, juga protes dengan Nabi Syu'aib. Mereka berkata kepada Nabi Allah Syu'aib, qalu innama anta minal musahharin. Kamu itu tukang sihir wahai Syu'aib. Tukang sihir. Wa ma anta illa basyarun mithluna wa inna dhunnuka la minal kadhibin. Dan engkau sama seperti kita. Enggak ada beda kita ini. Bahkan kami menganggap engkau itu pendusta, pembohong. Lah zaman Nabi Muhammad ada enggak? Ada. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad ada orang-orang yang mengatakan Nabi itu manusia biasa, jangan terlalu dimuliakan. Sampai sekarang ada, sampai kiamat pun ada. Allah katakan dalam Al-Quran mensifati kaum Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Mereka berkata, Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'aid, abu-abu yang lainnya. Apa kata mereka? Wa qalu ma li hadzal rasul. Masa ini rasul? Masa Muhammad ini rasul? Iyakah? Ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Makannya sama, juga berdagang di pasar. Masa rasul makanannya sama? Masa Muhammad ini berdagang di pasar? Karena mereka hanya memandang manusiawinya, tidak memandang kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Jadi zaman Nabi sudah ada orang yang mengatakan Nabi itu biasa. Jadi bapak ibu jangan heran kalau di zaman sekarang banyak orang berkata Nabi itu biasa-biasa saja. Jangan terlalu dimuliakan.
Buat apa maulidan, muharraman, Isra Mi'raj, nuzulul Quran? Itu semua nggak ada dalilnya. Kalau ada di kampung kita ketok palanya. Suruh belajar lagi bagaimana cara Allah memuliakan Nabi Muhammad. Allah yang menciptakan, Allah yang memuliakan. Hebatnya Nabi Muhammad. Hebatnya Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Pertama kali Allah perintahkan ibadah, Allah tidak pernah mengerjakan ibadah kecuali sholawat kepada Nabi Muhammad. Allah duluan yang bersolawat. Kita tidak pernah bersolawat, berarti kita tidak memuliakan Nabi. Kenapa Beb? Lupa. Ayo lupa sama Nabi tapi minta diingat di akhirat. Mengharap syafaat Nabi tapi jarang sholawat. Gak ada alasan lupa, gak ada alasan sibuk. Sesibuk apapun pengajian nomor 1, sholawatan nomor 1, sholat berjamaah nomor 1. Apa yang disunnahkan Nabi kerjakan. Itulah tata cara kita memuliakan Nabi Muhammad. Memuliakan Nabi bukan untuk Nabi mulianya, tapi untuk kita kembali kemuliaannya. Nabi udah mulia Pak. Sholawat kita tidak bisa memuliakan Nabi, tapi untuk memuliakan kita. Mau mulia seperti Abah Yunus Kumpul, Sahibul Hal, muliakan Nabi Muhammad. Muliakan Allah. Muliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru bisa kita mendapatkan kemuliaan. Tapi kalau kita tidak pernah memuliakan Nabi Muhammad, apa yang akan kita harapkan? Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, dari mulai zaman dulu sudah ada. Allah contohkan cara memuliakan Nabi Muhammad. Diundang Nabi Muhammad untuk Isra wal Mi'raj, berjumpa dengan Allah bila kaifin wala hasrin wala sautin, maka kadzabal fuadu ma ra'a. Kita meyakini dan mengimani Nabi berjumpa dengan Allah dengan ruh dan jasadnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi ketika di pagi hari? Tadi malam saya Isra Mi'raj, orang gila Muhammad. Orang gila Muhammad. Perjalanan ke Palestina saja 2 bulan PP. Dia mengaku dalam waktu 1 malam sekejap. Saking sebentarnya Isra Mi'raj, tempat tidur Nabi masih panas. Makanya dikatakan orang gila. Kenapa berani mengatakan orang gila? Yang mana kada beriman. Bahkan banyak yang murtad ketika mendengar perjalanan Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad. Mereka tidak mempercayai, padahal mereka lupa Allah tidak punya sifat mustahil. Allah tuh gak ada sifat mustahil. Apapun yang Allah inginkan kun fayakun. Jadi maka terjadilah. Kemuliaan Nabi Muhammad luar biasa. Maka itu kita berkumpul Isra Mi'raj dalam pengajian apapun yang dibimbing oleh guru-guru kita, niatkan ingin ambil barokah. Niatkan jadikan Nabi Muhammad itu sebagai perantara untuk sampainya kita kepada Allah. Nabi yang sudah sampai kepada Allah, bisa nggak kita sampai kepada Allah? Bisa. Dengan apa? Dengan kita hubungan yang kuat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang mengatakan langsung aja sama Allah, nggak usah perantara, nggak usah tabarruk tawassul. Oh, nggak bisa. Bapak mau ketemu wali kota aja, ketemu asisten dulu, tangan kanan dulu. Apalagi ketemu gubernur, menteri, apalagi presiden. Jangan ngarep 5 tahun nggak ketemu. Kenapa? Ada perantaranya, ada modalnya. Orang dah, kalau ada orang dalam mulus, ya kan? Begitu juga ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya jalan yang menyampaikan kita adalah Nabi Muhammad. Allah sendiri yang menyatakan. Apa kata Allah dalam hadis qudsinya? Allah mengatakan lau salaku tariqan ghaira tariqika ya Muhammad ma wasalu. Umatmu berjalan tidak lewat jalanmu, jangan ngarep sampai kepadaku. Indakhalu baban ghaira babika ya Muhammad ma dakhalu. Mereka ketuk pintu, gak bakal masuk pintuku kecuali lewat pintumu ya Muhammad. Ini Bapak Ibu niatnya apa di sini? Kepengen dapat ridho Allah lewat memuliakan Isra Mi'rajnya Nabi. Ini tanda cinta kita. Tadi
kata sambutan terima kasih yang sudah nyumbang wadai, nasi kotak. Ada nasi kotak? Belum dapat lagi? Nyumbang buah-buahan. Ini barokah semua. Barokah Nabi Muhammad. Ini akan diingat, jangan diremehkan, akan dibalas. Yang penting kita ikhlas. Akan dibalas oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu orang yang tanggung jawab, tepat janji, tahu mana orang-orang yang harus dibalas budinya. Dan kita tidak minta kepada Nabi kecuali pertolongannya nanti di hari kiamat. Semuanya berkat Nabi Muhammad. Bayangkan, Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Di kota Madinah itu terjadi paceklik kemarau panjang. Kemarau panjang, tidak lama, sudah lama tidak turun hujan. Dulu mereka kalau ada Nabi ngadunya sama Nabi. Nabi angkat tangan turun hujan. Sekarang Nabi sudah tidak ada lagi, meninggal dunia. Mereka pintar, datang kepada pamannya Nabi Muhammad. Datang kepada pamannya Nabi yang bernama Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Wahai Abbas, siapa yang perintahkan? Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Padahal kalau kita lihat dari segi jabatan, yang paling pantas itu ya Sayyidina Umar, karena beliau presiden. Presiden itu hak paten paling layak untuk memimpin rakyat negaranya, apapun itu. Tapi Sayyidina Umar pintar, nggak mungkin saya kalau dulu datang kepada Nabi, sekarang datang kepada keluarganya. Alhamdulillah kita dibimbing oleh para habaib, para ulama yang bersanad, yang bersambung kepada Rasulullah. Itu satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jalannya sulit, dipecah belah, difitnah di mana-mana, tapi dengan keimanan dan kecintaan kita kepada Rasulullah tidak tergoyangkan. Kata Sayyidina Umar, wahai Abbas paman Nabi, pimpinlah sholat istisqa. Ketika sholat istisqa beliau berdoa dan mengangkat tangan. Apa kata Sayyidina Abbas? Ini doanya luar biasa, amalkan kalau ada hajatnya. Kata Sayyidina Abbas, Allahumma innahu lam yanzil bala illa bidzanbin wa lam yakshif illa bitaubah wa qad tawajjaha al-qaum bi ilaika limakani min nabiyyika wa hadhihi aydina ilaika bidzunub wa nawasina ilaika bitaubah fasqina al-ghaitha fahfadillahumma nabiyyaka fi 'amdih. Itu doa Sayyidina Abbas ketika meminta hujan. Kata beliau apa? Allahumma innahu lam yanzil bala illa bidzanbin. Ya Allah, tidaklah engkau turunkan bala dan musibah kecuali karena perbuatan dosa-dosa manusia. Jadi Allah itu kirim bala, kirim cobaan, kirim ujian itu karena dosa. Akan kujadikan Palestina neraka 2 hari, Amerika di neraka. Jangan main-main sama Allah. Ya kan? Zalim, pembunuh. Allah utus api sebentar, satu kota hancur, 360 km hancur. Allah dilawan. Tidaklah Allah turunkan bala dan musibah kecuali perbuatan tangan kita masing-masing. Walam yakshif illa bitaubah, dan tidaklah engkau angkat itu bala ya Allah kecuali mereka mau bertaubat. Makanya acara-acara seperti ini gunakan kita untuk bertaubat, taubatan nasuha. Dosa kecil tidak diampunkan, dosa besar taubat, menyesali dan tidak mengulangnya lagi. Ini waktu yang paling mustajab. Kalau Bapak Ibu mau tahu kapan waktu taubat paling mustajab, ketika acara-acara yang berkenaan dengan Nabi Muhammad. Tawassul, tabarruk, keluar dari masjid ini seperti bayi yang baru lahir. Habis dosanya, cuma jangan berbuat dosa lagi. Minta istiqomah dalam beribadah, jaga iman dan Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Abbas, wa tawajjahal qaumi ilaika limakani min nabiyyika. Ya Allah, lihatlah masyarakat, mereka telah mengajukanku karena kedudukanku dengan Nabi Muhammad. Aku ini punya kedudukan pamannya Nabi Muhammad, karena Abbas ini saudaranya Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad. Ya Allah, wa hadhihi aydina ilaika bidzunub. Ya Allah, lihatlah tangan-tangan kami yang kami angkat ini penuh dengan dosa ya Allah. Wa nawasi
giliran kami bertaubat. Kami membawa taubat ya Allah. Terima taubat kami ya Allah. Fasqinal ghaitha, turunkan kepada kami hujan. Wahfadillahumma fina wahfadillahumma nabiyyaka fi ammi, dan jagalah kehormatan nabimu yang ada di dalam pamannya. Langsung saat itu juga Allah turunkan hujan. Ini baru pamannya yang berdoa. Bagaimana anak cucunya? Bagaimana kalau nabinya? Kemuliaan yang begitu luar biasa. Siapa bilang Nabi itu biasa-biasa saja? Nabi itu luar biasa. Nabi Masya Allah. Nabi, salah satu nama Nabi, Nabiul Mukhtar, Nabi yang terpilih, Nabiul Mustafa, Nabi yang dipilih, berbeda dengan yang lainnya. Lihat ketika perjalanan Isra Mi'raj, Nabi sampai di Palestina, kumpul semua Nabi. Siapa yang jadi imam? Nabi Muhammad, atas perintah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi yang jadi imam. Lihat ketika Nabi selesai berjumpa dengan Allah, turun ke langit ke-6, ditanya Nabi Musa, apa yang kau dapatkan? Aku diperintahkan 3 perkara, salah satunya sholat 50 waktu. Kata Nabi Musa, irji ila rabbik fasalhu tahfidz, kembalilah kepada Allah, minta keringanan. Terjadi 10 kali bolak-balik antara Allah dan Nabi Musa. Disuruh balik terus sampai 5, pahala tidak dikurangin, jumlahnya rokaatnya dikurangin. Kata Nabi Musa berapa? 5. Balik lagi. Faqad istahyaitu min rabbi. Urun supan sudah sama Allah. Malu sudah. Alhamdulillah 5 waktu. Kenapa terjadi bolak-balik antara Allah dan Nabi Muhammad? Itulah kemuliaan Nabi Muhammad yang selalu dicuri oleh Nabi Musa alaihissalam. Berpolitik. Nabi Musa itu berpolitik. Nggak bisa ketemu Allah, ketemu orang yang baru ketemu Allah udah alhamdulillah. Melihat wajah Nabi Muhammad udah bahagia. Nah kita kapan kepengen mimpi Nabi Muhammad? Kapan? Kita sendiri yang menentukan. Banyak sholawat, bersihkan hati, merasa orang paling hina. Insya Allah semua dengan amal ibadah istiqomah kita bisa bermimpi dan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah. Kenapa para ulama kita peringatkan haulnya? Mereka orang mulia. Tadi saya sudah katakan, ternyata hidup mereka dimuliakan oleh kita karena mereka memuliakan orang yang dimuliakan Allah. Mereka memuliakan Nabi Muhammad. Maka itu mereka dimuliakan oleh masyarakat. Kemarin hadir haul semua. Alhamdulillah 5 juta orang terkumpul. Alhamdulillah. Kok bisa? Karena beliau memuliakan Nabi Muhammad. Beliau selalu ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Selalu baca maulid, burdah, dalail. Tidak pernah capek, tidak pernah berhenti dalam berdakwah. Coba tanya, apa tujuan beliau? Tujuannya kepengen nyenengin Nabi Muhammad. Yang penting Rasulullah itu senyum, itu udah lebih dari cukup. Tujuan hidup kita ini kan Nabi Muhammad. Loh kok bukan Allah? Lewat Nabi Muhammad baru kita akan dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara otomatis Allah cinta dengan orang yang dicintai Nabi. Juga sebaliknya, secara otomatis Allah membenci orang yang dibenci oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah hasil kehidupan beliau. Nah kita juga kepengen seperti itu. Nabi perintahkan uzkuru mahasina mautakum, sebut kebaikan orang yang meninggal. Kalau ada kebaikan disebut. Nah kalau kita nggak ada kebaikannya, apa yang disebut setelah kita mati? Nggak ada yang disebut. Mau disebut kita sering nongkrong, mau disebut kita sering meninggalkan sholat, mau disebut kita sering mengundur sholat, mau disebut kita orangnya pelit. Nggak mau. Mungkin keluarga kita saja malu sama kita. Nyebut nama kita itu malu. Bahkan mungkin ada yang sujud syukur mendengar kematian kita. Kalau kita nggak bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, bagaimana kita memberikan manfaat sebagaimana para ulama, para habaib kita yang haulnya setiap tahun diadakan di mana-mana. Karena mereka memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah muliakan mereka. Kemuliaan para ulama
disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, laula ibadullah ruk'a wa safiyah rudda wa bahaim rudda la sabba alaikumul azabu sabban. Kata Nabi Muhammad, kalau bukan hamba-hamba Allah yang ahli salat, siapa yang ahli salat? Para ulama, para aulia, para habaib, para kiai, para guru, orang-orang baik, orang-orang yang selalu istiqomah dalam bertakwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kalau bukan karena mereka, dan kalau bukan karena bayi yang menyusu, dan kalau bukan karena hewan ternak, kalian akan berazab sebesar-besarnya, sedahsyat-dahsyatnya. Jadi kita ini bersyukur adanya ulama di kampung kita, adanya habaib yang datang kepada kita. Itulah penyebab Allah tidak jadi menurunkan azab. Mereka, berkat mereka kita menjadi mulia. Kenapa? Karena mereka memuliakan orang yang paling mulia, yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bahkan Nabi Muhammad juga pernah mengatakan, Inna lillahi azza wa jalla khalqan khalaqahum li hawaijin nas yafza'u ilayhimun nas fi hawaijihim ulaika al-aminuna min adzabillah. Kata Nabi Muhammad, ketahuilah Allah itu punya hamba-hamba khusus. Nah ini yang penting. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang khusus ini. Kata Nabi Muhammad, Allah menciptakan hamba-hambanya yang khusus. Hamba yang khusus ini diciptakan Allah menjadi tempat pengaduan masyarakat, menjadi tempat pengaduan. Yafza'u ilaihimun nas fi hawaijihim. Segala hajat-hajat masyarakat kembalinya kepada dua orang ini. Yang pertama ulama dalam masalah agama, nasihat. Cok, kita kalau sumpah datangnya kemana? Kepada ulama. Itu kalau orang beriman tadi. Kalau orang yang ada beriman, fasik, munafik, ya jalan-jalan, ya tambah sumpah, habis duit. Kita minta nasihat sama siapa? Sama guru. Kita minta arahan sama siapa? Sama guru. Kita minta petunjuk sama siapa? Sama guru. Apapun yang ingin kita kerjakan, bahkan urusan bisnis pun tanya sama guru dulu. Mau menikah, tanya sama guru dulu. Segala apa yang kita pertanyakan dalam sebuah masalah kepada para ulama, insya Allah salahnya saja benar, apalagi benarnya berkah. Petunjuk, minta petunjuk itu berkah. Ini orang-orang khusus yang Allah ciptakan. Yang kedua, orang kaya yang dermawan. Kalau orang kaya pelit, tendang aja. Orang kaya tapi dermawan lebih afdal dari orang miskin yang bersyukur. Orang miskin bersyukur manfaat untuk diri sendiri. Orang kaya dermawan manfaat untuk umum, untuk orang banyak. Nih acara ini pasti ada Sayyidina Utsmannya, betul? Kalau ibu-ibu ada Siti Khadijahnya. Adakah yang ngaran Khadijah? Ada yang ngaran Utsman? Ganti semua. Semuanya Utsman, semuanya Khadijah. Biar kaya semua. Nyaman kalau ada orang kaya dermawan. Maka Des mau bikin acara apa? Bicara Isra Mi'raj, ulun dananya. Berapa butuh? 100 juta. Kecil aja, tapi utang. Egoisnya sekali. Nah itu. Ibu-ibu nggak mau kalah. Oh nggak bisa. Kami cateringnya, kami masaknya. Itu luar biasa. Orang kaya yang dermawan, apapun dia keluarkan hartanya. Karena salah satu jalan menuju surga dengan harta yang halal yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini kata Nabi Muhammad, ulaika al-aminuna min azabillah. Mereka ini keamanan bagi kita. Masih ada yang istighfar, masih ada yang ngajar, masih ada yang zakat, masih ada yang sedekah, masih ada yang tahajud, masih ada yang istighfar tengah malam, meneteskan air mata. Orang-orang seperti inilah yang memberikan keamanan bagi kampung kita, keluarga kita, masyarakat kita. Khususnya kita berdoa negeri Indonesia semakin makmur dan jaya, barokah Nabi Muhammad dan barokah daripada para ulama-ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Semuanya diampunkan dosa-dosanya, dosa orang tuanya, yang sekarang dan yang akan datang. Mudah-mudahan menjauhkan daripada segala penyakit, jauh daripada godaan syaitan
dunia akhirat, masuk surga tanpa hisab bersama Rasulullah dan para sahabat, dan mudah-mudahan semuanya haji dan umrah. Jangan menalaminnya. Mudah-mudahan haji dan yang sudah haji berangkat lagi, yang belum haji juga berangkat, yang sudah umrah lagi, yang belum umrah mau berangkat sama Habib? Mau? Gratis mau? Banyak nombok gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum saya tutup, sedikit pengumuman, mohon izin Pak Kades dan semuanya. Alhamdulillah, kabar gembira buat kita. Insya Allah travel PT Mutiara Cahaya Haramain yang berpusat kantornya di Balikpapan, insya Allah akan membuka mitra atau cabang di kampung kita atas bimbingan Al-Habib Muhammad Sofi bin Abdurrahman Mahmud, beserta nanti dibantu dengan para asatidzah yang ada di sini, khususnya Ustaz Hasan, Bapak Kades, dan semua yang ingin membantu untuk menjalankan travel yang mulia ini. Niatnya, tujuannya mulia, insya Allah niatnya ingin memudahkan para pecinta Nabi Muhammad untuk umroh, ziarah Masjidil Haram, ziarah makam Nabi, Masjidil Nabawi. Alhamdulillah. Apalagi berangkat sama guru-guru kita. Mau berangkat sama Habib Sofi? Mau betulan? Ada duitnya? Catat malaikat. Orang kalau ditanya ada duitnya, ada Habib. Biar berapapun, karena niat itulah an-niyah matiyah. Niat itu kendaraan. Ada duitnya? Batas sekarang. Ibu nabung, ya Allah, belum ada berduit 100.000, nabung untuk umroh, itu beranak. Kalau niatnya baik. Sekedar informasi, alhamdulillah guru kita sudah buka travel di beberapa cabang majelis beliau, termasuk di sini. Tadi kita sudah musyawarah ingin memudahkan jamaah berangkat. Insya Allah keberangkatan perdana bersama Habib Sofi Mahmud habis musim haji, habis hajian. Masih ada waktu 4-5 bulan lagi. Kumpulkan duit. Berapa Beb? Sehari 3 juta. Insya Allah cepat itu. Sekeluarga berangkat. Ya. Kita nggak tahu duit dari mana. Yang penting halal Allah kasih kita. Kalau niat tujuannya bagus, niatnya baik, rindu sama Nabi Muhammad. Nanti pembimbingnya langsung oleh Habib Muhammad Sofi, guru kita. Beliau yang akan bimbing selama 12 hari. Perjalanan habis musim haji. Insya Allah harga promo tidak sampai 30 juta. Tidak sampai 30 juta. Kisaran 29,4. 29,4. Insya Allah berangkat bersama Habib Sofi habis bulan haji. Persiapkan. Mudah-mudahan saat ini dalam acara mulia ini kita hanya bisa berdoa. Insya Allah pulang dari tempat ini 4-5 bulan kita dapat rezeki yang luar biasa. Mudah-mudahan serampungan umrah. Masuk balik sepi. Insya Allah mudah-mudahan dimudahkan segala urusan kita. Silahkan daftar nanti sama beliau. Ini informasi, mudah-mudahan kita dimudahkan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.